Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk makin mendekatkan diri kita kepadanya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak berdoa semoga Ananda sekeluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kembali berjumpa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemarin kita sudah jelaskan pada video pertama tentang ini, tentang sholat sunnah ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, ini dia sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kita lihat pertama. Oke, kita menunggu sebentar. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat tarawih. Ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Yang biasa dikerjakan secara berjamaah ini ada sholat tarawih dan sholat witir. Ini memang sering kita dilaksanakan secara berjamaah. Kita lihat sholat tarawih. Bapak yakin Ananda sudah tahu apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Ini khusus yang spesial, ibadah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan saja. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad. Apa artinya itu? Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena pahalanya sangat besar, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam hari di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, inilah keutamaan sholat tarawih. Kemudian jumlah rakaatnya ada yang 8, ada 20 dan ada 36 rakaat. Ini sholat tarawih. Bapak yakin Ananda sudah paham apa itu sholat tarawih? Tugas pertama Ananda, yang pertama, silakan Ananda tuliskan pendapat Ananda tentang pelaksanaan sholat tarawih kalau seandainya musibah COVID ini masih berlangsung di bulan Ramadan tahun ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ananda pelaksanaan sholat tarawih? Seperti apa pelaksanaan sholat tarawih kita tahun ini? Apakah sholat tarawih dilaksanakan di rumah atau di masjid? Ini tugas pertama. Nah, kita lanjut. Sholat sunnah witir. Sholat witir adalah sholat yang jumlah bilangan rakaatnya ganjil. Nah, jadi bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Nah, itu pokoknya rakaatnya ganjil. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, sama dengan sholat tarawih. Ya. Hukumnya sunnah muakkad. Kemudian jumlah rakaatnya paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Nah, sebagai catatannya, sholat witir dilakukan setelah sholat tarawih di bulan Ramadan dan juga dianjurkan untuk dilaksanakan sholat witir sebagai penutup sholat sunnah malam di luar bulan Ramadan. Nah, jadi sholat witir tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Ini perlu dipahami.
Nah, untuk tugas kedua, silakan Ananda tulis apakah selama ini Ananda sudah melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Kalau sudah melaksanakan sholat witir, kapan dilaksanakan? Apakah di bulan Ramadan saja atau di luar bulan Ramadan juga sudah pernah? Silakan Ananda jelaskan. Ini tugas kedua. Yang ketiga, Ananda sholat sunnah duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai dari saat pemutihnya cahaya matahari sampai sebelum waktu istiwa, siang hari saat matahari tepat arah di atas kepala. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat paling sedikit dan paling banyak 12 rakaat. Nah, ini sholat duha. Ya, Bapak yakin Anda juga sudah sering melaksanakan sholat duha. Tugas ketiga Ananda, ya, tugas ketiga, silakan Ananda tulis pengamalan sholat duha Ananda dalam 1 minggu ini. Apakah dalam 1 minggu ini Ananda sudah pernah melaksanakan sholat duha? Kalau sudah, berapa hari? Nah, berapa hari Ananda yang ada sholat sunat duhanya? Kalau nggak ada dalam minggu ini, dalam bulan ini. Nah, dalam bulan ini. Nah, ini tugas keduanya. Kalau belum pernah, apa rencana Anda setelah mempelajari ini? Apa rencana Anda untuk mengisi waktu kita, ibadah kita pada waktu pagi menjelang siang? Apakah Anda akan melaksanakan sholat duha? Silakan Anda tulis. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu sholat isya sampai dengan fajar siddiq menjelang subuh. Jadi waktu sholat tahajud ini juga panjang, setelah bangun tidur malam hari sampai waktunya beberapa saat sebelum azan. Kalau belum azan subuh, berarti masih ada waktu saat kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat. Nah, ini sholat sunnah tahajud. Tugas keempat Ananda, silakan tulis menurut Ananda apakah sholat sunat tahajud itu boleh dikerjakan sebelum tidur atau tidak. Ini berikutnya sholat sunnah. Ini umumnya dikerjakan secara munfarid, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sholat dalam rangka memberikan penghormatan. Ya. Ini sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Kemudian hukumnya adalah sunnah, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Qatadah qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi jumlah rakaat 2 rakaat. Tugas yang kelima Ananda, silakan tulis pengalaman Ananda. Apakah Ananda selama ini setiap masuk masjid sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau belum? Silakan Anda tulis pengalamannya. Kalau sudah, bagaimana perasaannya? Kalau belum, apa rencana Ananda untuk ke depannya? Oke, kita lanjut. Sholat istiqorah. Sholat istiqorah adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Kalau kita memiliki pilihan itu 2 tapi tidak bisa kita ambil kedua-duanya, hati kita sama kuatnya, maka minta kepada Allah bagaimana meyakinkan hati kita untuk memilih satu pilihan. Lewat apa? Lewat sholat sunat istiqorah. Contohnya apa? Contohnya Anda tamat SMP, ada keinginan untuk masuk ke SMK, ada keinginan untuk masuk ke SMA. Hati Anda sama kuatnya. Tentu tidak mungkin dimasuki keduanya, maka lakukanlah sholat sunat istiqorah untuk memastikan dan meyakinkan pilihan hatinya. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kata Nabi, kana Rasulullah yu'allimuna al-istikharata fil umur, yaqulu idza hamma